Allah di malam ini dengan tasyakurannya kita. Sahibul hajat membawa kita semua untuk sama-sama bersyukur kepada Allah, dan insya Allah tanda syukur kita di malam ini dibalas dengan nikmat ribuan kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa yang dikatakan di dalam acara walimatul khitan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu petunjuk diwajibkannya seorang laki-laki untuk dikhitan agar anak tersebut dijadikan seorang hamba yang bersih dan suci, dibuang dari sebagian kulit daripada tubuhnya yang menyimpan najis. Jika seseorang tersebut dalam keadaan baligh, maka tidak akan sah salatnya tersebut. Setelah anak tersebut terkhitan, Nabi SAW sebelumnya memberikan contoh kepada cucu tercintanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin radhiyallahu anhuma. Beliau dikhitan dan membawa kebaikan bagi setiap umat Nabi Muhammad SAW. Dikhitan sudah, tinggal bagaimana kita cara mendidik anak-anak kita. Yang pertama, cara pendidikannya bagaimana mengenal anak tersebut untuk berkenalan dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah rezeki. Setiap yang diberikan oleh Allah rezeki, pasti akan ada pertanggungjawaban bagi seseorang yang dititipkan rezeki. Istri rezeki, suami rezeki, anak rezeki. Maka apa yang ada di dalam kehidupan ini semua akan dipertanggungjawabkan oleh setiap hamba Allah tatkala kita berjumpa di padang mahsyar bersama Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan tersebut pasti ada. Bagaimana caranya untuk aman dari peradilan? Saat kita datangnya kita di padang mahsyar, inilah tempat di mana dunia ini, di atas bumi ini, kita dengan cerdas mendidik anak-anak kita untuk taat beribadah kepada Allah. Kalau kita sekarang, kalau boleh dibilang, apalagi zaman milenial seperti ini, anak nggak akan jauh dari gadget, nggak akan jauh dari handphone. Kalau sudah ada handphone, apapun bisa dia lakukan. Yang salah siapa? Yang pertama orang tuanya dulu. Gak bisa disalahin anaknya kalau dia sudah kesukaan dengan handphone. Karena apa? Karena orang tuanya. Anak cara dididiknya dengan cara yang pertama, kalau ingin sesuatu serahkan dulu dia kepada Allah. Anak minta permen, anak minta mobil-mobilan, anak minta motor-motoran, anak minta boneka, gelarin dulu sejadahnya. Suruh dia ambil wudhu, salat 2 rakaat, nak minta sama Allah, nanti Allah kasih boneka sama mobil-mobilan. Ini kan yang kita lupa cara ngedidik anak seperti ini. Jadi sekarang minta apa-apa ke orang tua langsung dikasih tanpa dia usaha untuk berdoa. Niscaya besarnya pasti akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, saya mau tanya sama ibu. Ibu punya anak, anaknya masih di bawah umur 5 tahun, sudah pinter betul megang handphone, betul? Kalau mau makan harus nonton, betul? Buka YouTube-nya, betul? Salah siapa, Pak? Tapi alhamdulillah ibu sadar diri. Ibu sama bapak ingat nggak waktu kecil nih? Saya umur 37 tahun.
37 tahun umur ini saya ngerasain banget waktu saya mau disuapin dikejar-kejar sama mama. Benar-benar. Waktu itu kita lagi naik sepeda, habis mandi sore muka celemotan. Betul ya? Bedak udah kayak badut sulap. Nggak tahu kenapa emak-emak kita begitu ya Pak ya. Kalau ngelihat anak cemong tuh kayaknya seneng banget. Anak dicemongin bedak sampai bulu mata putih. Saya demonstrasi ini. Kenapa? Yang namanya anak kalau dia dandanin bagaimana aja lucu udah. Lucu, pantas. Coba emak-emak pakai bedak celemotan. Bapak ogah tidur sama ibu. Disangka kuntil anak. Coba kita flashback dulu zaman kita masih anak-anak. Dulu kalau kita mau makan, ibu kita tuh ajak kita main. Entah ibu, entah bapak, ajak kita main. Naik sepeda, iya nak jalan, naik sepeda. Lari, nanti kemari ya. Nanti pesawatnya masuk ke dalam gua. Ingat, begitu ingat. Begitu mau sampai ngeng. Kan begitu ya? Bu, kalau anak-anak diajak makan ada permainan atau dia lari-larian kan wajar. Namanya juga anak A. Nah kalau bapak diajak makan dia lari-larian. Ini bapak PA namanya. Wajar kalau anak kecil dikasih makan dia lari-larian, dia main. Nggak apa-apa. Memang itu sudah tradisinya. Namanya juga anak A. Anak-anak juga nggak apa-apa kalau dia mau main di masjid, nggak apa-apa. DKM masjid, DKM musolah, tolong kalau ada anak kecil di dalam masjid, di dalam musolah jangan diusir, jangan disentil, dipisahin aja softnya sama yang tua-tua. Habis bib ngeganggu bib lari-larian, ya kan masih anak-anak. Udah gitu kalau sholat luar biasa bib dorong sono, iya lu. Teman lagi ruku ditendang, iya. Lu yang ketawanya kenceng lu begitu kali ah. Ya namanya anak-anak kalau sholat masih bercanda-canda nggak apa-apa. Yang penting dia dulu mau ke dalam masjid. Apa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu? Jika masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak, musibah terbesar bagi kampung tersebut. Kenapa? Sudah tidak akan lagi ada penerus yang akan meneruskan memakmurkan masjid. Hati-hati makanya. Nah kali aki-aki lagi sholat, iya aki-aki PA. Kalau anak-anak sudah wajar, jangan disentil, jangan diusir, jangan diomelin aja, jangan. Kenapa? Biarin dia main di masjid. Yang penting dia ada rasa cinta sama masjid tersebut. Ya kali rumahnya sempit, rumahnya nggak gede, dia nggak bisa main di dalam rumah. Ngelihat masjid gede dan lari-larian di masjid, ya wajar. Kecuali dia ajak teman-temannya main PS dalam masjid, tuh gila. Kan begitu. Ini yang salah siapa? Kalau anak-anak begitu remaja dia lupa kepada Allah, nggak mau duduk bareng di majelis, suruh ngajinya males. Ini yang bahaya. Ini akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah. Pak, Bu, saya ini juga punya anak. Saya tahu betul bagaimana cara ngedidik anak. Kadang suka kelewatan kitanya juga. Anak saya Muhammad Fagi, panggilannya Fagi. Tadi mau ikut, saya pikir hujan. Saya nggak kasih ikut. Tadinya mau ikut. Mau ngapain Fagi ikut? Fagi mau sholawatan bareng sama Walid katanya. Saya dipanggil sama anak Walid. Walid kalau dalam arti bahasa Arab itu bapak. Jadi manggilnya Walid. Mau sholawat bareng sama Walid, jangan nak hujan. Oh ya udah, Walid hati-hati ya, jangan sampai kena hujan ya. Ini anak luar biasa, masya Allah. Doain biar jadi anak yang soleh. Anak saya setahun setengah tangannya megang handphone lincah luar biasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya lagi ngeliatin aja nih anak kok lincah amat main handphone. Setel YouTube, tahu. Nyari videonya tahu. Setahun setengah Bu, kebayang nggak? Saya megang handphone aja semester 4 tuh juga tilulit. Nggak punya kamera.
Anak sekarang main tab, main Android luar biasa. Saya pikir keras, Bu. Pak, 3 bulan saya stop, saya ceramah. Saya nggak mau ceramah. Saya nggak mau, sekalipun di majlis Rasulullah saya suruh berdiri ceramah, saya nggak mau. Kenapa? Saya nggak berhasil untuk ngedidik anak saya. Malu saya. Tapi subhanallah, ada satu musibah. Ada anak yang khidmah di rumah saya. Dia lagi sholat zuhur, handphonenya ngegeletak. Ini anak si Fagi ada stick drum plastik. Ya kan plastik juga keras, diketok kepala juga puyeng. Handphonenya diketok-ketok sampai retak. LCD-nya retak. Begitu saya baru selesai sholat, saya keluar rumah. Keluar kamar ditanya, Habib, maafin Bib, handphone saya rusak. Loh kok bisa? Jadwal mana di situ semua? Waduh bahaya. Kenapa begini? Fagi ketok-ketok Bib. Panggil Faginya. Panggil. 1,5 tahun Pak Bu. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya ambil handphonenya, saya banting di depan itu anak. Udah rusak tuh handphone. Gue banting juga nggak nyesel kan ya. Banting sekencang-kencangnya. Kaget Fagi. Shock. Sampai gini hari, alhamdulillah, ibu bapak kalau datang ke rumah jejelin handphone. Pagi ini nonton YouTube di sini. Ih, jangan kasih Fagi, ntar dibanting lu sama Walid. Sampai gini hari, alhamdulillah, megang handphone kagak berani. Cara pendidikan kita ya harus seperti itu. Kadang ada harus keras sama anak, tapi jangan dipukul. Kalau mau pukulnya telapak tangan, jangan mukanya. Kalau mau pukul juga betisnya. Jangan badannya, cubit nggak boleh, pinggangnya. Gebuk nggak boleh, pantatnya nggak boleh. Kenapa? Kalau kita udah pukul di daerah yang tidak dibolehkan di dalam agama, anak itu bisa jadi bermasalah. Hati-hati, cara ngedidik anak nggak harus dengan pakai tangan, dengan mulut itu jauh lebih baik. Pagi kalau ngelihat saya melotot, diem. Saya lagi bingung, gue melotot aja kan ganteng ya. Anak gue takut ngelihat gue. Cara ngedidik itu yang pertama. Yang kedua, setelah anak ini sudah paham betul kalau dirinya ini adalah hamba Allah, dikit-dikit takutin. Neraka loh tempatnya kalau nggak sholat. Jangan ditakutin. Jangan keluar lu maghrib-maghrib, ntar diculik kalau wewe. Kan begitu, orang tua kita kan begitu ya. Jadi dari kecil nih anak udah dibikin takut sama syaitan, bukan takut sama Allah. Subhanallah, anak sekarang Pak Bu sama orang tua luar biasa galak, luar biasa. Melotot, berani nunjuk orang tua. Kenapa? Ulah siapa yang ngedidiknya? Sadar dirinya kita. Nggak bisa kita 100% salahin anak pergaulan di luar, nggak bisa. Kalau kita punya aturan di dalam rumah untuk mereka dekat kepada Allah, pasti anak tersebut akan turut dengan apa yang dilakukan orang tuanya. Kita mau anak kita ibadah, ya kita ibadah depan anak kita dong. Satu riwayat sahabat Nabi Muhammad SAW. Saat itu istrinya dalam keadaan hamil tua. Rasulullah dalam keadaan sudah sedikit lagi ingin wafat. Suami dari istri tersebut datang nunggu Nabi SAW sampai wafatnya Nabi SAW. Dari sakratul maut sampai wafatnya. Begitu tatkala dalam keadaan masih sakratul maut, didatengin sama khadamnya. Datang khadamnya nyampein, wahai Tuan, istri udah mulai mules. Didiemin, nggak dijawab. Balik lagi khadamnya, pembantunya balik lagi. Kedua kali balik lagi, Tuan, istri sudah melahirkan. Diam. Suasananya masih sedih. Sebentar lagi wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak dipeduliin istrinya. Sampai setelah Nabi SAW wafat, setelah dimakamkan, sedih si bapak. Pulang ke rumah, baru ingat, oh tadi ada yang ngabarin saya, istri saya melahirkan. Ditanya, mana anak saya? Itu laki apa perempuan? Laki-laki. Kasih nama dia Muhammad. Diberi nama Muhammad. Dididik Muhammad dari umur 1 tahun. Dididik untuk ibadah kepada Allah. Dari umur 1 tahun dibangunin kalau bapaknya tahajud, suruh bengong.
Disuruh bengong ngeliatin bapaknya sholat. Anak kalau umur setahun kan ngantuk-ngantuk ya. Dibangunin, suruh bengong ngeliatin bapaknya sholat. Umur 2 tahun, begitu juga. Sholat subuhnya dibangunin lagi, walaupun dia belum sholat, belum. Suruh bengong ngeliatin bapak ibunya sholat. Sampai umur 3 tahun ini anak mulai dibawa ke masjid. Diajak ke masjid, terus dibawa ke masjid. Sampai umur 5 tahun adu balap lari sampai ke masjid sama bapaknya. 5 tahun Muhammad sudah menjalankan sunnah Senin Kamis. Sudah menjalankan namanya ibadah sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Sudah dijalani oleh Muhammad kecil umur 5 tahun. Anak kita 5 tahun lagi ngapain, Bu? Pak, lagi ngapain? Setelah ini anak 5 tahun, mulai kan anak umur 5 tahun banyak ngomong ya. Nanya itu apa? Ini apa? Kenapa harus begitu? Kenapa harus begini? Pasti pertanyaan bertubi-tubi dari anak-anak kita. Subhanallah, ditanya, wahai ayahku, dari kemarin engkau mengajarkanku tentang sunnah, sunnah, sunnah dan menjalankan yang wajib. Ini atas dasar apa? Kita menyembah Allah itu adalah wajib, kata ayahnya. Kita menjalankan sunnah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad? Diajaklah ini anak ke makbarah daripada makam Nabi Muhammad SAW. Begitu dilihat, ditanya, ini Nabi Muhammad? Iya. Nabinya sudah wafat. Nabinya sudah ditimbun di dalam tanah. Untuk apa kita menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi? Karena itulah penyelamat kita di dunia, agar amalan-amalan kita bertambah sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Lah si Muhammad itu yang dipatri daripada omongan ayahnya. Begitu umur 9 tahun si Muhammad ditanya sama ayahnya, "Hei Muhammad, sudahkah engkau bermimpi Nabi?" "Belum ayahku." "Cintamu tidak seberapa dengan kepada Nabi SAW." Nangis si Muhammad. Gimana caranya mau ngimpi? Ngelihat wajahnya aja belum pernah. Kalau kita ngimpiin bagaimana caranya? Dia berusaha dengan solawat, dengan sholat sunnah, dia terus menerus. Sampai akhirnya waktu 3 hari dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Si Muhammad mimpi Nabi Muhammad. Akhirnya dia ngadu sama ayahnya, "Wahai ayahku, aku telah memimpikan Nabi SAW." "Apa betul?" "Iya." "Iya, engkau masih belum dikatakan orang yang beriman karena engkau tidak memandang langsung Nabi Muhammad SAW." Ingat, Nabi Muhammad boleh jasadnya di dalam tanah, tapi Nabi Muhammad SAW akan datang kepada orang-orang yang betul mencintai Nabi SAW dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum masuk waktu duhur, ternyata ada peperangan, panggilan untuk berperang. Si Muhammad umur 9 tahun ambil pedang bapaknya, ambil perisai bapaknya, bawa kuda bapaknya, ada di barisan yang paling depan. Saat itu khalifah bertanya, "Ini anak siapa?" "Anak aku, wahai khalifah." "Bawa dia pulang, ini anak belum waktunya perang." Dibawa pulang, masih di bawah umur 12 tahun. Dulu zaman Nabi SAW, anak di umur 12 tahun boleh perang. Di bawah umur 12 tahun nggak boleh perang. Muhammad digendong sama bapaknya. "Ya Muhammad, pulang, engkau masih anak-anak, nanti ada waktunya engkau untuk membela agama Allah." Apa jawaban si Muhammad? "Wahai ayahku, engkau dari kecil mendidikku untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Saat ini peperangan, bukankah ini adalah sunnah Nabi? Maka izinkan aku untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW." Muhammad kekeh pengen banget perang. Ayahnya nggak bisa ngomong. Ya udah, silahkan, izin sama khalifah, biarkan Muhammad berperang. Dia ingin sekali menjalankan sunnah Nabi. Di dalam riwayat, Muhammad tersebut umur 9 tahun bisa membunuh orang kafir di saat itu 17 kepala, habis terpenggal. 70 seluruhnya meninggal dunia daripada sabetan pedang daripada Muhammad umur 9 tahun. Berani luar biasa ini Muhammad. Subhanallah, setelah peperangan dicari si Muhammad, ternyata nggak ada. Melihat siapa sahabat-sahabat yang meninggal dunia, satu persatu dibuka daripada kain kafannya yang menutup daripada wajahnya. Sahabat Nabi SAW ini, bapaknya Muhammad, ngelihat teman-temannya nangis renderung-derung. Saat terlihat yang terakhir, ternyata ada sosok mungil. Muhammad meninggal dunia, mati dalam keadaan syahid.
Di dalam riwayat, kepalanya Muhammad sudah hampir terputus daripada jasadnya. Jarinya sudah nggak ada. Anak panah 100 lebih anak panah menembus dada daripada Muhammad. Bapaknya ngelihat keadaan anak tersebut, tertawa sampai terbahak-bahak. Kalau kita bilang ini bapak udah gila berarti. Ngelihat anak bukannya nangis malah ketawa. Sahabat bertanya, wahai saudaraku, kenapa engkau melihat sahabat engkau menangis? Engkau melihat anakmu engkau tertawa terbahak-bahak. Apa jawaban dari ayah tersebut? Aku melihat saudara-saudaraku, mereka meninggal dunia, mereka lebih dulu berhadapan dan masuk ke dalam syurganya Allah. Sedih, kenapa bukan aku yang ikut turut serta ke dalam syurganya Allah? Sedangkan aku melihat Muhammad saat itu dalam keadaan telah di dalam pangkuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiduran di pahanya Nabi, meninggal syahid, tidur di paha Nabi karena Muhammad cinta dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo didik anak-anak kita. Tidak akan ada seorang hamba pun yang akan rugi jika anaknya selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dari siapa kita pelajarannya? Orang tua. Yang pertama, orang tua kita di rumah. Yang kedua siapa? Taruh ke ustadznya dong, atau ustazahnya. Kirimin tuh anak tuh ngaji. Ustadz, titip anak saya biar jadi anak yang soleh, biar bisa ngaji, biar bisa baca Quran, biar bisa sholatnya benar. Ajarin, bayarannya juga ditambahin. Giliran les matematik 600, nggak pakai nawar. Les bahasa Inggris 400, iya aja, nggak pakai nawar. Giliran ustadz udah bayar 20.000, nunggak setahun. Pantasan ustadz rumahnya pada ngontrak. Sampai budek ustadz gak bakal kaya. Kenapa? Ya Allah, 20.000 nunggak setahun. Udah gitu nih anak dititipin harus dimasukkan ke dalam sorga orang tuanya. Kan beban. Yang namanya ustadz itu kalau dibayar 500.000 juga nggak pantas. Kenapa? Membawa keluarga kita untuk sampainya ke dalam surganya Allah. Jangan suka kelewatan, giliran urusan akhirat murah. Emang sorga punya bapak lo? Bayar yang benar, kasih ustadznya. Kalau lagi mau datang Ramadan, cari bingkisan sembako, kasih beras 2 kintal. Tuh kan ketawa, nggak ikhlas amat. Beras 2 kintal, kasih kopi 10 kilo, kasih gula 5 kilo, beliin minyak sederigen, kasih amplop 10 juta. Makmur ustadz begitu. Ini kagak, udah 20.000 nunggak setahun bayarnya. Saya bayar 3 bulan dulu ya ustadz. PA. Gimana anak mau benar? Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cara ngedidik anak ini ya ada susah, ada baiknya. Ingat loh, kita kan kita ini nggak semua yang hadir pasangan suami istri ya, ada yang belum menikah ya. Tapi kita yang hadir di sini kan semuanya anak. Betul? Pastikan kita anak, nggak mungkin kita lahir simsalabim. Nggak mungkin orang tua kita nggak pakai ngeden ngeluarin kita. Nggak mungkin kita keluar lagi bersih, keluar Mas'ud. Nggak mungkin. Ya kan? Tapi ingat, itulah nikmatnya sebagai anak, tahu bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua. Ingat loh Pak, Bu, kita pernah bikin gila orang tua kita tanpa kita sadarin. Percaya nggak? Percaya nggak? Wah saya mah gila Bib sama anak tergila-gila. Bukan masalah itu, bukan. Dulu kita waktu kecil, ibu bapak punya anak, waktu anaknya bayi, waktu kita pangku, dia pipis, dia pipisin kita marah nggak sama nih anak? Marah nggak sama nih anak? Senyum. Kita masih senyum. Mau dibuang air besarin lagi, senyum kita. Ketawa, bilangnya apa? Alhamdulillah, insya Allah mau dapat rezeki. Betul? Dikencingin, dikasih buang air besar, masih kita alhamdulillah, mau dikasih rezeki katanya. Betul ya? Salah satu kegilaan. Nggak ada orang dikasih najis senang alhamdulillah. Cuman bapak sama ibu doang. Itu gila pertama. Gila kedua,
Bapak sama ibu mandiin anak, diajak main, betul? Anak-anak mainin air, cipak-cipak, betul ya? Betul nggak? Senang nggak ibu bapak? Emang lu hidup nggak pernah main air? Kegilaan kedua, kegilaan yang ketiga, ini yang akut. Ini gila akut, udah parah bener-bener. Selesai mandi, diandukin, ini anak digeletakin di atas kasur, betul? Mau dikasih minyak telon, ya, mau dibedakin, mau diminyakin, ya, ini anak kaki sama tangannya gerak-gerak, betul? Sambil ketawa-ketawa, betul? Giginya belum ada, lucunya bukan main, betul nggak? Itu kita nyanyiin, nang ning ning nah. Ayo jujur, nyanyiin nggak? Nyanyiin nggak? Selesai nyanyi, anak siapa? Anak siapa? Ayo, betul nggak? Itu anak lu yang ngasih susu, lu yang mandiin, pakai nanya, anak siapa? Anak siapa? Ini gila akut. Nah dia yang mandiin, dia nanya anak siapa? Nggak mungkin anak tetangga. Betul apa enggak? Gilanya udah ketiga. Tanpa kita sadarin, gila kita. Kenapa? Karena anak. Tapi ingat, tatkala orang tua kita sudah ada di atas tempat tidur, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Buang air kecilnya di situ, buang air besarnya di situ. Anak sekarang ridho memakai masker, memakai sarung tangan untuk membersihkan kotoran orang tuanya sendiri. Ayo kita berkaca diri, lihat diri kita. Orang tua kita pernah gila karena kita. Tapi tatkala orang tua kita sudah nggak sanggup ngapa-ngapain, itu kita cemooh, kita bilang udah bosen, najis. Ridho dipakein pempes orang tuanya. Betul nggak? Betul nggak? Mau dicebokin pakai masker, pakai sarung tangan. Betul? Ini anak yang salah satunya akan dicabut keberkahannya dari Allah. Sahabat Nabi Muhammad SAW, begitu ini anak taat kepada Allah, baktinya luar biasa. Sampai-sampai ibunya kafir. Ini anak sudah memeluk agama Islam, dia sudah minum di tempat tidur, makan tempat tidur, buang air tempat tidur. Sampai akhirnya dia, memang zaman dulu kalau kita pikir nggak ada sarung tangan, nggak ada masker, tapi dia ngaku dirinya seorang yang beriman. Dia memiliki, tahu orang tuanya itu adalah pemilik daripada surga yang ada di bawah telapak kakinya. Dia ambil kotorannya dengan tangan, dia cuci daripada badannya dengan tangannya. Apa kata Nabi? Engkau yang membersihkan kotoran orang tuamu, engkau sudah mendapatkan satu tempat di surganya Allah. Ibunya kafir, belum beriman, tapi mendapatkan satu amanah dari Nabi, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ayo kita tinggal pikir diri kita. Ini bagaimana nasib kita nanti ketemu orang tua. Yang masih sehat orang tua, sayang-sayangin. Sayangin, cium tangannya. Keramat kalian ada sama mereka. Sama habaib, kalian cium tangan. Kalian sama ustadz, sama kiai, cium tangan sampai bulak-balik. Gak akan pernah mendapatkan keberkahan jika seorang anak tersebut tidak bakti kepada orang tuanya. Mau ngapain cium tangan Habib sampai berebut-berebutan? Orang tua yang ada di rumah gampang, gak pakai berebut, tinggal cium tangannya bolak-balik, cium kakinya setiap hari Jumat. Berkah hidup dunia akhirat, rezeki lancar, walaupun rezeki sedikit, berkahnya luar biasa. Ayo sayangin orang tua kita. Mau sampai kapan kita durhaka sama orang tua? Orang tua kita, bapak dari pagi sampai malam nyari rezeki yang halal untuk kasih nafkah sama kita. Tapi kita nggak peduli dengan jeripayahnya. Bahkan kita malu punya ayah seperti itu. Bagaimana ibu kita yang melahirkan kita penuh dengan pengorbanan. Antara hidup dan mati, seandainya ibu disuruh milih, ibu yang mati atau anak yang mati, pasti saya jamin ibu tersebut akan bicara, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Berapa kali kita sudah durhaka kepada orang tua kita? Saya ngomong nih buat introspeksi diri, termasuk diri saya. Saya ceramah bukan diri saya yang paling baik, enggak. Tapi ingat,
ridha Allah ada kepada kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah terdapat